Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, this Ani. Okay guys, how are you today? Yeah, I hope you are fine and always happy. Okay, in this video kita akan belajar tentang sesuatu yang biasa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Apa ya kira-kira? Sebelum kita memulai video kali ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudahkan untuk menerima materi yang kita akan pelajari hari ini. Oke, berdoa dimulai. Ya, are you ready to study today? Okay, let's start the video. Okay, today we are going to learn about asking and giving opinion. Yeah, before we start, better we know what is asking and giving opinion. Yeah, asking and giving opinion is an expression used to ask, answer, or respond to an opinion. Asking and giving opinion adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menanyakan, menjawab, atau merespon suatu pendapat. Ya, the activity to asking and giving opinion about something that we have and often do in our daily life. Ya, aktivitas bertanya ataupun meminta pendapat kepada orang lain atau memberi pendapat tentunya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, when we are going to go, then we are confused to choose a good and suitable dress to wear today, so surely we will ask the opinion of people around us. Ya, ketika kita bingung saat akan pergi, baju yang seperti apa yang bagus buat kita, yang cocok buat kita, so surely we will ask the opinion of people around us. Ya, seperti kita bertanya kepada ibu, ayah, ataupun kakak, dan kita meminta pendapat kepada mereka untuk memilihkan baju yang akan kita pakai. So, selain kita meminta pendapat kepada orang lain, tidak mungkin juga kita tidak dimintai sebuah pendapat oleh orang lain. So, untuk melakukan kegiatan meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain dalam bahasa Indonesia tentunya sangat terbiasa bagi kita. Dan di sini kita akan belajar bagaimana cara meminta dan memberikan pendapat kepada orang lain dalam bahasa Inggris. Yap, to learn about opinion, of course, you have to know the step. Ya, untuk mempelajari tentang opini tentunya ada beberapa step atau langkah yang harus kita ketahui. So, apa saja langkah-langkah tersebut? Kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu about asking for opinion. Ya, tentunya yang pertama yaitu ada bagaimana cara kita meminta opini kepada orang lain. So, the second is giving for opinion. Ya, tentunya selain kita meminta pendapat kepada orang lain, kita juga akan memberikan pendapat kepada orang lain. So, tentunya di saat kita berkomunikasi atau berdialog tentang opini, tentunya ada hal yang akan terjadi, yaitu antara setuju, agree, or disagree. Ya, pasti ada dua kaitan tersebut yang selalu beriringan saat kita berpendapat kepada orang lain. Ataupun kita sendiri yang akan melakukannya. Kita akan setuju atau tidak setuju dengan pendapat yang orang lain sampaikan. Oke, dan di sini kita akan pelajari bersama dari yang pertama yaitu expression when we want to ask for opinion from others. Ya,
bagaimana sih ungkapan yang baik atau yang benar saat meminta opini kepada orang lain. Ya, these are example of expression that are often used when we want to ask for opinion. Ya, di sini ada kata what do you think about? And then what do you suggest? What is your opinion? What is your point of view? Have you got any talk on this? And do you have any idea? Ya, beberapa ungkapan di sini adalah ungkapan yang sering digunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain. Ya, kita bisa menggunakan satu kata tersebut untuk meminta pendapat kepada orang lain. So, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut ini. Let's look at the following example. Ya, sini ada kata what do you think about the ban on bring cell phone at school? Ya, apa sih pendapat Anda tentang larangan membawa ponsel di sekolah? Ya, di sini kita menggunakan kata what do you think about? Nah, selain kata what do you think about, kita juga bisa menggunakan kata what is your opinion about the ban on bring cell phone at school. Ya, kita bisa menggunakan kata what is your opinion about. Sama-sama memiliki arti atau tujuan yang sama, yaitu apa sih pendapat kalian, seperti itu. So, selain contoh ungkapan meminta pendapat, tentunya kita akan belajar tentang bagaimana cara kita memberikan pendapat kepada orang lain. Ya, giving opinion. So, there are expression on how to give opinion to others. Ya, di sini ada beberapa contoh ungkapan dalam memberikan pendapat kepada orang lain. Ya, and like the previous example, here I also only take a few example that are often used in giving opinion. Ya, di sini hanya beberapa contoh yang saya ambil adalah ungkapan yang sering orang lain gunakan untuk mengungkapkan pendapat kepada orang lain. Ya, ungkapan ini tentunya bisa kita gunakan dalam sehari-hari. Itu contohnya, in my opinion, I personally believe that, in my view, as far as I know, I think that, I think I like it, from my point of view, and the last, my comment is. Ya, di dalam memberikan pendapat ini tentunya adalah suatu yang sangat penting, karena ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain, harus diungkapkan dengan kata yang sopan, baik, serta tidak menyinggung orang lain. So, you have to study properly and don't miss it with passion. Ya, tentunya pendapat kita agar bisa diterima orang lain dengan hati yang senang. Dan maksudnya tidak tersinggung orang yang kita berikan pendapat. So, kita di sini akan melihat contoh bagaimana sih cara memberikan pendapat kepada orang lain. So, yang pertama, well, I think that far enough. You see, smartphone have caused so much trouble in our class. Ya, di sini kita menggunakan contoh I think. Well, I think. Ya, kita juga bisa menggunakan kata in my opinion. Ya, in my opinion, that is fair enough. You see, smartphone have caused so much trouble in our class. Ya, ini adalah contoh memberikan pendapat dari pertanyaan yang tadi, yang di atas. Ya, membawa telepon genggam
di sekolah tentunya sangat mengganggu. Ya, jadi di sini menunjukkan contoh disagree ya. Namun jangan khawatir karena tentunya kita akan mempelajari lebih lanjut tentang agree and disagree. Oke, di sini kita akan bahas lebih lanjut tentang agree and disagree. Ya, tentunya bagaimana cara mengungkapkan rasa setuju dan tidak setuju kita kepada orang lain. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu ungkapan agree atau setuju kepada orang lain. Yang pertama kita bisa menggunakan kata I think so too, and then of course, and then I agree with your opinion, and kita juga bisa menggunakan kata that's good point, and then I agree with this, ya, and the last I agree with you are saying, ya. Ini hanya beberapa contoh yang kita gunakan untuk memberikan persetujuan kepada orang lain. Ya. Di samping itu, kita juga bisa mengungkapkan kata disagree dengan beberapa kalimat yang ada di sini. Ya, di sini ada kata ya, I'm sorry, I don't agree with you. Bisa juga kita gunakan I do not believe that, and then I think you're wrong. Bisa juga kita menggunakan I'm not sure I agree with you. Ya, I am afraid I disagree with you. And the last kita bisa menggunakan kata I can't say I agree with this. Ya, seperti kata bimbang atau ya menunjukkan kata tidak setuju namun dengan kata yang sopan. Dan jadi dari beberapa contoh ungkapan-ungkapan dari meminta pendapat, memberikan pendapat, kemudian direspon dengan setuju atau tidak setuju. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat contoh berikut ini. Hi Irfan, what are you thinking about? I'm thinking about global warming that's happening nowadays. So, what do you think is the best action to reduce global warming? I think everyone should start changing their lifestyles. What do you mean? Well, we have to start to do what we can to help reduce global warming. What do you suggest that we should do? Well, there are lots of things that we can do. We should start saving electricity, recycling things, using public transportation, buying and consuming as much as we need only. Basically, just save anything that we can. That's a great idea. I will do that. Oh, good girl. With my pleasure. Ya, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa ada seorang perempuan yang bertanya kepada seorang laki-laki tentang bagaimana sih pendapat kamu tentang global warming. So, si laki-laki menjawab, global warming menurutnya suatu yang harus kita rubah dengan style kehidupan kita, seperti kita membuang sampah pada tempatnya, kemudian kita menggunakan barang bekas untuk kita gunakan kembali, kemudian kita menggunakan alat transportasi umum, sehingga kita dapat mengurangi pemanasan global. So, dari beberapa contoh tadi sepertinya sudah jelas bagaimana cara kita untuk meminta pendapat kepada orang lain, kemudian kita memberikan pendapat kepada orang lain juga, dan tentunya kita juga memberikan respon dengan setuju dan tidak setuju sudah sangat jelas. So, apabila ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa kita lanjutkan di dalam via WhatsApp. Okay, I think enough. Thank you very much.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.